Di sebuah pasar desa di wilayah Jawa Tengah, seorang ibu separuh baya setiap pagi duduk dengan tampah berisi jajanan basah. Wajahnya memelas, senyumnya penuh doa, membuat orang iba dan membeli dagangannya. Tapi, kenapa pembelinya justru jatuh sakit satu persatu? Kenapa mimpi buruk selalu datang setelah menelan klepon manis itu? Dan rumah reot Bu Lastri yang tampak lusuh, benarkah hanya kedok dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Apakah jajanan itu benar-benar sekadar kue pasar? Ataukah umpan pesugihan yang haus tumbal? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Fajar baru saja menyingsing di sebuah pasar desa di wilayah Jawa Tengah. Udara masih dingin, embun menempel di rumput, dan ayam jantan belum sepenuhnya berhenti berkokok. Dari jauh sudah terdengar hiruk-pikuk. Teriakan tukang ikan menawarkan bandeng segar. Suara ibu-ibu menawar harga sayur, bunyi loyang bergemerincing dari kios gorengan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma minyak goreng panas dan anyir ikan asin. Di tepi jalan tanah yang agak becek, duduk seorang perempuan separuh baya. Tubuhnya agak bungkuk, kulit wajahnya keriput, matanya sayu, rambutnya diikat seadanya. Di depannya terbentang sebuah tampah besar, penuh dengan jajanan pasar. Klepon hijau yang taburannya masih basah oleh kelapa parut, nagasari berbungkus daun pisang yang mengilap, apem putih, serabi tipis dengan aroma santan yang baru matang. Semua jajanan itu tampak segar, seolah baru keluar dari kukusan. Dialah Bu Lastri, pedagang jajan pasar. Setiap kali seseorang lewat, ia akan menatap dengan mata yang penuh kesabaran, seolah menunggu keajaiban. Bibirnya melengkung tipis, memberikan senyum memelas yang bisa menusuk hati siapapun. Kadang, ada yang berhenti sebentar, menatapnya dengan iba, membeli 1-2 potong kue, bukan karena ingin, tapi karena kasihan. Dan setiap kali ada yang membeli, Bu Lastri akan menunduk dalam, tangannya bergetar saat menerima uang receh, lalu mengucapkan doa dengan suara parau. Matur nuwun, nak, semoga rezekimu lancar. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak begitu wajar. Seorang janda tua yang berusaha bertahan hidup dengan berjualan kue basah. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang patut dicurigai. Pagi itu seperti biasanya, Bu Lastri menawarkan dagangannya. Jajan, enduk, serabinya masih anget, kleponnya manis, suaranya lirih, nyaris berbisik, seakan memanggil dengan sabar. Seorang ibu yang lewat bersama anak kecil menoleh. Wajah Bu Lastri penuh iba, senyumnya tipis, matanya sayu. Anak kecil itu menatap klepon di tampah, matanya berbinar. "Ibu, aku pingin klepon," kata si anak. Ibunya menarik tangan anaknya, ragu. "Tidak usah nak, ibu sudah tidak ada uang kecil lagi." Bu Lastri menunduk dalam, seolah kecewa. "Sepotong saja Bu, nduk ini ayu, saya doakan sehat." Hati si ibu luluh. Ia merogoh kantong, menemukan koin 1000, lalu membeli 2 klepon. Anak kecil itu tersenyum senang, menggigit klepon, gula merahnya meleleh. "Matur nuwun, Bu Lastri," kata si ibu. Adegan itu terulang setiap hari. Ada yang iba, ada yang sekadar lewat sambil melirik. Bu Lastri selalu duduk diam, menunggu dengan wajah letih, tapi senyum penuh kesabaran. Sesekali, saat orang tak memperhatikan, tatapan mata Bu Lastri berubah. Dari sayu menjadi tajam, dari penuh iba menjadi licik. Bibirnya melengkung sedikit lebih lebar, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dalam hatinya, ia bergumam, "Satu lagi sudah terpasang." Orang-orang menganggap Bu Lastri hanyalah janda miskin yang bertahan hidup dengan berjualan. Kasihan ya, Bu Lastri. Sejak ditinggal mati suami dan anak-anaknya, hidup sendirian,
cuman jualan jajan, bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. Ia orangnya sabar, tidak pernah ngeluh, hanya dagang, dagang, sahut yang lain. Alhamdulillah jualannya selalu habis, yang lain menimpali. Mereka melihat dagangan Bu Lastri selalu habis, tapi tak ada yang tahu dari mana asal kue-kue itu. Tak ada yang tahu kenapa dagangannya selalu terlihat segar, tak pernah basi, dan selalu habis lebih cepat dari pedagang lain. Tak ada yang benar-benar ingat siapa saja yang membeli. Mereka hanya tahu setiap pagi kue-kue itu ada, dan sore selalu habis. Dan tak ada yang pernah menyangka, di balik senyum memelas itu, ada sesuatu yang tak pernah diketahui siapapun. Senyumannya hanyalah kedok. Bahwa di balik tubuh renta yang tampak letih, Bu Lastri menyembunyikan rahasia yang begitu hitam. Sebab ketika malam tiba dan pasar telah lengang, Bu Lastri bukan lagi seorang pedagang miskin yang duduk di pinggir jalan. Ia akan meninggalkan pasar dengan tampah kosong, lalu berjalan ke tempat yang hanya ia ketahui. Tempat itu bukan rumah Reyot. Ia ke tempat lain, jauh dari pandangan mata orang-orang desa, menuju rumah besar dengan pagar besi tinggi. Ia tinggal di rumah besar yang penuh perhiasan emas. Dengan peti-peti uang yang tak habis dihitung, ia bergelimang harta. Namun, semua itu bukan hasil jerih payah seorang penjual jajan pasar. Itu adalah hasil pesugihan. Pesugihan yang menuntut tumbal jiwa dari siapapun yang pernah membeli jajan di tampahnya. Di dekat pasar desa ada toko kelontong kecil. Salah satu pegawainya bernama Rina. Usianya 20, hidup sederhana bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya meninggal sejak Rina SMP. Jadi sejak itu, Rina terbiasa membantu ibu mencari nafkah. Setiap pagi, Rina berjalan melewati pasar sebelum membuka toko. Rina hafal betul wajah-wajah pedagang. Bu Partini dengan sayurnya, Pak Karto yang suka berteriak menawarkan ikan asin, dan tentu saja seorang ibu separuh baya yang selalu duduk bersila di pinggir jalan dengan tampah penuh jajanan pasar, Bu Lastri. Entah kenapa, Rina selalu merasa iba setiap kali melewati Bu Lastri. Wajahnya memelas, tubuhnya tampak lelah. Hingga suatu pagi, Rina memberanikan diri berhenti. "Bu, Rina beli klepon sama serabi ya?" kata Rina sambil tersenyum. Mata Bu Lastri menatapnya dengan sayu, lalu senyumnya merekah tipis. "Matur nuwun enduk, rezekimu bakal lancar, uripmu berkah." Rina tersentuh mendengar doa itu. Tangannya yang keriput memberikan bungkusan kecil berisi kue. Ketika Rina mencicipinya di toko, rasanya luar biasa. Kleponnya lembut, gula merahnya meleleh sempurna. Serabinya harum, gurih, tapi manis. Sejak hari itu, Rina jadi sering membeli. Rasanya berbeda dengan jajanan pedagang lain. Ada semacam rasa yang membuatnya selalu ingin kembali. Beberapa malam setelah itu, Rina mulai mimpi aneh. Dia berada di sebuah hutan gelap. Kabut tebal menyelimuti, udara dingin menusuk. Di tanah lembab di hadapannya, ada sebuah tampah penuh jajanan pasar. Klepon hijau, serabi, apem, semuanya segar. Lalu, sebuah bisikan lirih bergema. "Ambil lagi, makan lagi." Tangannya bergerak tanpa kendali. Rina menggigit klepon, tapi alih-alih manis, cairan hangat mengalir di mulutnya. Darah, amis, lengket, menetes ke dagu. Rina terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah, jantungnya berpacu kencang. Mimpi itu terus berulang. Malam demi malam, Rina mulai pucat, tubuhnya lemah. Teman-teman di pasar memperhatikannya. "Rina, kamu kok tambah kurus? Pucat banget. Sakit apa?" tanya Mbak Narti, pemilik warung nasi. Rina memaksa tersenyum. "Tidak apa-apa Mbak, cuma capek." Tapi Rina tahu, ini bukan sekadar capek. Ada sesuatu yang menggerogotinya. Dan anehnya, setiap kali Rina membeli kuenya Bu Lastri, tubuhnya terasa lebih ringan. Rasanya seperti menenangkan tubuhnya sesaat. Hari itu pasar tidak seperti biasanya. Orang ramai membicarakan Bu Lastri. Desas-desus mulai terdengar.
Ada seorang bapak yang dulu sering membeli kue bulastri, mendadak jatuh sakit dan meninggal. Ada juga seorang anak muda yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Rina merasa takut, merasa ada yang salah. Tapi ketakutannya itu bercampur rasa penasaran. Hingga suatu malam, Rina nekat mengikuti Bulastri setelah pasar bubar. Rina bersembunyi di balik pohon besar, memperhatikan langkahnya yang pelan. Anehnya, Bulastri tidak menuju rumah Reyot di ujung desa. Ia berjalan ke arah lain, menuju sebuah rumah besar, megah dengan pagar besi tinggi, lampu-lampu gantung berkilau di dalamnya. Dada Rina berdegup. Bagaimana mungkin seorang penjual jajan bisa tinggal di rumah sebesar itu? Rina mengintip dari jendela yang terbuka sedikit. Di dalam, Bulastri duduk di depan meja batu. Ia menyalakan dupa, asap mengepul, lalu menata kue dan uang di atas meja. Bibirnya komat-kamit membaca mantra. Asapmu naik, jiwanya turun, darahnya jadi manis, tubuhnya jadi persembahan. Suara lirih itu bergema. Asap makin pekat. Dari balik asap muncul sosok tinggi kurus. Kulitnya hitam legam, matanya kosong, lidah panjang, menjulur menjilat kue dan uang itu. Bagus, Lastri, suara makhluk itu bergema. Satu lagi sudah ditandai. Rina menutup mulut, hampir berteriak. Dalam sekejap, bayangan itu menoleh lurus ke arahnya. Padahal Rina yakin tersembunyi. Mata kosongnya seakan menembus jendela dan menatap langsung ke dalam jiwanya. Tiba-tiba, suara lirih terdengar tepat di telinganya. Sudah terlanjur kau lihat, Enduk. Rina menoleh dan Bulastri berdiri di pintu, menatapnya dengan mata merah menyala. Bibirnya menyeringai. Besok jangan lupa jajan di tempatku. Rina lari terbirit-birit, tapi sejak malam itu, mimpi buruknya semakin nyata. Dia mendengar bisikan, sekali kau mencicipi, nyawamu sudah masuk dalam perhitungan. Rina ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Di belakangnya, sekilas Rina melihat bayangan hitam itu berdiri, lidahnya menjulur, siap menjemput. Sejak hari itu, Rina tak pernah terlihat lagi di pasar. Rina menghilang. Ibunya hanya menemukan tampah kosong di dekat rumahnya, berisi kue basah yang masih hangat. Setelah kepergiannya, desas-desus pun makin ramai. Banyak orang di pasar yang berbisik tentang mereka yang tiba-tiba jatuh sakit lalu lenyap begitu saja setelah membeli kue Bulastri. Bukannya dulu ada Pak Bardi, sering beli jajan itu, terus mendadak mati muda? Bisik seorang ibu. Rina juga terakhir kelihatan beli di sana, lalu hilang, timpal yang lain. Warga mulai mencurigai Bulastri. Namun, setiap kali ada yang menanyainya, ia selalu tersenyum memelas, seakan-akan tak tahu apa-apa. Tangannya gemetar, suaranya lirih, sehingga membuat orang kembali merasa iba. Tapi, rasa iba itu hanya bertahan sebentar. Hari itu, desa geger. Seorang pemuda bernama Wawan ditemukan meninggal di tepi sungai. Mulutnya penuh serabi busuk, tangannya menggenggam klepon yang berlumur darah. Warga berkumpul di balai desa. Pak Lurah berdiri di depan, wajahnya tegang. Kita tidak bisa diam saja. Banyak orang yang meninggal dengan aneh, dan semua ada hubungannya dengan jajan pasar Bulastri. Tapi kita tidak boleh asal tuduh. Kita selidiki sambil menunggu hasil dari polisi. Warga terlihat tidak puas. Beberapa pemuda desa akhirnya nekat mengintai, dan mereka benar-benar melihat Bulastri melakukan ritual, duduk di depan meja batu, menyalakan dupa, lalu mengunyah kue basah satu persatu sambil melantunkan mantra. Setelah itu, ia muntahkan kembali kue itu ke dalam tampah. Bentuknya tetap rapi, seperti baru dibuat. Tak lama kemudian, dari kegelapan ruangan muncul sosok tinggi kurus, hitam legam dengan mata kosong. Ia menunduk, lidah panjangnya menjilat uang dan sesajen kue, lalu menatap ke arah para pemuda yang mengintai. Mereka panik, lari tunggang langgang. Tapi satu pemuda terjatuh, terjerat akar. Esok paginya, ia ditemukan mati dengan tubuh membiru, mata melotot. Amarah warga memuncak. Malam itu mereka membawa obor,
golok, dan doa-doa. "Ayo, kita gempur Oma Helastri. Harus kita selesaikan sekarang," seru seorang pemuda. Mereka berbondong menuju rumah megah yang dilihat beberapa orang malam sebelumnya. Namun, sesampainya di sana, yang mereka temukan hanyalah pondok reot nyaris roboh. Dinding bolong, atap bocor, tak ada tanda rumah megah. Di pojok ruangan hanya ada sebuah tampah lusuh, kosong, berdebu. "Mbah Lastri Endi?" teriak warga panik. Tak ada jawaban. Beberapa orang seperti melihat sosok Bu Lastri berjalan ke arah hutan, membawa tampah. Saat dikejar, menghilang dalam gelap. Tapi, suara tawanya menggema panjang, membuat bulu kuduk merinding. Sejak malam itu, pasar tak lagi sama. Orang-orang takut membeli jajan di pinggir jalan. Mereka berpikir, setiap tampah penuh kue basah bisa jadi bukan milik pedagang biasa, melainkan umpan pesugihan. Namun kadang, saat fajar belum terang, ada yang melihat seorang ibu duduk di persimpangan. Wajahnya memelas, tampah kue di hadapannya. Jajan, enduk, kleponnya manis. Orang asing yang lewat merasa iba, berhenti, dan membeli. Beberapa hari kemudian, tubuhnya melemah, mimpi buruk datang, dan akhirnya ia hilang. Yang tertinggal hanya tampah kosong di rumahnya.